Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Astuti dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar manajemen, dosen pengampu Rino Purnomo, SPD, ME. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang definisi manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni. Dalam fungsi manajemen itu ada P, O, A, C atau POAC. Apa yang dikelola yaitu sumber daya atau resource. Pengelolaan sumber daya dalam manajemen itu berupa efektif dan efisien. Sehingga tercapainya suatu tujuan. Jadi manajemen adalah ilmu. Kenapa kok ilmu? Karena dia disusun secara sistematis dan ilmiah. Kenapa kok seni? Karena dia itu berupa keindahan. Dalam fungsi manajemen itu ada planning, organizing, accounting, dan controlling. Apa yang dikelola? Dalam manajemen ada yang dikelola yaitu sumber daya atau resource. Pengelolaan sumber daya dalam manajemen itu berupa efektif. Efektif berhubungan dengan tercapainya suatu tujuan. Kemudian efisien berhubungan dengan penghematan sumber daya atau optimalisasi, sehingga tercapainya suatu tujuan. Jadi, manajemen adalah ilmu dan seni yang melibatkan planning, organizing, accounting, dan controlling dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien sehingga tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, pengertian manajemen menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Mary Parker Follett, manajemen yaitu sebuah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Yang kedua, menurut Henry Fayol, manajemen yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada. Yang ketiga, menurut George R. Terry, manajemen adalah sebuah proses yang khas terdiri dari beberapa tindakan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Yang keempat, menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dari beberapa pendapat para ahli itu dapat disimpulkan bahwa manajemen yaitu proses pelaksanaan planning, organizing, accounting, dan controlling agar berjalan dengan efektif dan efisien dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Pengertian manajemen menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Mary Parker Follett, manajemen yaitu sebuah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Yang kedua, menurut Henry Fayol,
manajemen yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada. Yang ketiga, menurut George R. Terry, manajemen adalah sebuah proses yang khas terdiri dari beberapa tindakan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Yang keempat, menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dari beberapa pendapat para ahli itu dapat disimpulkan bahwa manajemen yaitu proses pelaksanaan planning, organizing, accounting, dan controlling agar berjalan dengan efektif dan efisien dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kemudian ada unsur-unsur manajemen yang terpenting dalam fungsi manajemen. Yang pertama itu ada man atau sumber daya manusia. Di sini manusia yang membuat perencanaan dan mereka pula yang melakukan prosesnya untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, money atau uang. Dengan adanya uang atau dana yang memadai, maka kegiatan manajemen itu berjalan dengan lancar. Yang ketiga, material atau bahan baku. Dengan ketersediaannya bahan baku, perusahaan bisa manufaktur mengolah sesuatu untuk dijual. Yang keempat, mekanis atau peralatan mesin. Untuk mengolah bahan baku juga dibutuhkan serangkaian mesin atau peralatan mesin. Dengan adanya mesin, untuk waktu yang dibutuhkan dalam proses pengerjaan itu, dalam produksi itu singkat. Yang kelima, ada methods atau metode. Metode di sini digunakan untuk mengolah sejumlah unsur-unsur di atas tadi. Yang keenam, market atau pasar merupakan elemen yang sangat penting. Tanpa adanya permintaan, maka proses produksi ini akan terhenti dan semua aktivitas menjadi vakum. Yang terakhir, fungsi manajemen menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut George R. Terry, dia berpendapat ada 4 fungsi. Yang pertama, planning, organizing, accounting, dan controlling. Selanjutnya, menurut James A. F. Stones, dia berpendapat ada 4 juga. Yang pertama, planning, organizing, leading, dan controlling. Menurut Cons dan O'Donnell, di sini dia ada 5 ya. Yang pertama itu planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Menurut Nicholas, Mashang, dan Nashang, dia ada 4. Yang pertama, planning, organizing, directing, dan controlling.